Apoteosis kenaikan menuju ketuhanan. Chapter 1 membalas keluhan dengan kebajikan. Hari belum tiba, hawa dingin di pagi hari akhir musim gugur cukup kuat, dan sekeliling masih gelap. Sebuah lampu minyak di gudang bawah tanah Luo menyala dengan tenang. Luo Zeng muda menutupi sebagian besar cahaya lampu minyak, duduk di meja, dan dengan tenang mengeluarkan sebuah buku terikat benang yang usang. Luo Zeng baru saja menginjak usia 17 tahun ini, tubuhnya kurus, dan penampilannya tidak tampan, tetapi dia memiliki temperamen lembut di tubuhnya, terutama matanya yang sangat energik, bahkan di bawah lampu minyak yang bersinar redup, matanya juga bersinar. Aku butuh sebulan untuk membaca Tian Lun Wenxian, dan kebenarannya bagus, tapi aku tidak setuju dengan 4 kata, membalas kejahatan dengan kebajikan. Luo Zeng berbisik, menonton dengan nyala api lampu petani besar, ekspresi sedih muncul di wajahnya. Jika ayahku tidak memiliki hati yang baik dan percaya pada 4 kata ini, kamarku yang luas tidak akan berakhir seperti ini, dan ayahku tidak akan pernah mati. Setelah berpikir lama, ada suara membuka kunci di pintu ruang bawah tanah. Luo Zeng segera menyapu pandangan sedih di matanya, dan menggantinya dengan wajah ketekunan. Di saat yang sama, dia dengan cepat meniup lampu minyak, lalu menutupi selimut tua pada dirinya sendiri. Kunci ruang bawah tanah tidak terkunci, beberapa langkah kaki dari jauh dan dekat, kepala orang itu maju, menginjak tempat tidur Luo Zeng, dan berteriak dengan suara tajam, masih tidur. Bangunlah untukku, kamu pikir kamu adalah tuan muda tertua dari keluarga Luo. Petik 2. Orang ini adalah manajer keluarga Luo, ada tumor di pipi monyet bermulut tajam, dan tumor di dahinya, yang terlihat menjijikkan pada pandangan pertama. Luo Zeng mengangkat selimutnya, sengaja mengusap matanya, bangkit dari tempat tidur, dan mengenakan sepatu dan kaus kaki tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun pakaian ini sudah dikenakan, Luo Zeng tetap mengenakannya dengan cermat dan rapi. Manajer itu memutar matanya, kata kebajikan keluar dari mulutnya, dan kemudian dia memberi isyarat, dan beberapa orang di belakangnya mendekati Luo Zeng dan mengenakan baju besi kulit tebal, borgol dan belenggu. Setelah sibuk dengan set ini, Luo Zeng keluar dari ruang bawah tanah di bawah kepemimpinan bawahannya dan berjalan menuju aula Yanwu Luo. Keluarga Luo adalah klan besar di Kabupaten Chongming, dengan 10.000 hektar tanah subur dan ratusan tambang di klan tersebut, yang sangat terkenal di Kabupaten Chongming. Namun, ada ribuan kabupaten dan kota di seluruh wilayah timur, di antaranya terdapat keluarga kaya dan terkemuka yang tak terhitung jumlahnya, dan keluarga Luo masih belum di peringkat di seluruh wilayah timur. Luo Zeng dikawal oleh bawahannya, merangkak keluar dari ruang bawah tanah yang suram, melewati paviliun, jembatan, dan koridor yang tak terhitung jumlahnya, sebelum tiba di pintu masuk aula Yanwu. Yanwu Tang terbuka dan merupakan tempat di mana anak-anak keluarga Luo berlatih. Pintu masuknya terbuat dari marmer putih dengan naga, burung phoenix, dan singa. Di tengah aula Yanwu, lusinan anak keluarga Luo yang mengenakan jubah abu-abu sedang berlatih tinju dengan tekun di bawah kepemimpinan kepala keluarga Luo. Tinju dan angin bertiup, berteriak lagi dan lagi. Anak-anak keluarga Luo ini semuanya berusia lebih dari 10 tahun. Untuk mendapatkan posisi tertentu di keluarga Luo, mereka belajar dengan giat dan berlatih keras setiap hari. Di akhir musim gugur, angin dingin menusuk dan menusuk, tetapi tubuh mereka penuh dengan keringat, terlebih lagi, panas mengepul dari kepala mereka, dan kabut putih tetap ada. Di sisi Yanwu Tang, sudah ada lebih dari selusin pria berbaju kulit dengan belenggu seperti Luo Zeng. Nafas laki-laki ini menurun, hidung mereka membiru dan wajah mereka bengkak kesakitan. Luo Zeng dibawa ke aula Yanwu dan berdiri bersama para pria. Sebagian besar pria dengan aura menurun ini adalah terpidana mati yang dibeli oleh keluarga Luo dari penjara setempat. Ketika mereka membelinya, mereka menjadi budak keluarga dari keluarga Luo. Peran budak keluarga ini adalah menjadi target daging bagi anak-anak keluarga Luo. Anak-anak memukul, melatih, dan menguji kemampuan mereka sesuka hati. Target daging ini dibunuh setiap tahun, dan aku tidak tahu berapa banyak orang yang mati. Luo Zeng bukanlah terpidana mati yang dibeli. Dia pernah menjadi putra tertua dari rumah panjang keluarga Luo. Dia adalah seorang patriark muda yang terkenal. Dia bangsawan di keluarga Luo. Anggota keluarga akan menyembah dengan hormat ketika mereka bertemu dengannya. Para tetua keluarga juga baik padanya. Hanya 2 tahun yang lalu, sebuah insiden besar terjadi di Kabupaten Chongyang. Ayah Luo Zeng, kepala keluarga Luo, diracuni oleh kakaknya dan tiba-tiba meninggal. Segera, garis longfang ditanam dan dibingkai oleh 3 kamar lain dari keluarga Luo, dan dituduh sebagai pengkhianat. Sebagai mantan tuan muda keluarga, Luo Zeng juga dituduh sebagai pengkhianat dan direduksi menjadi budak keluarga Luo. Dia menjadi sasaran daging keluarga Luo. Anak-anak dari keluarga Luo dipukuli dan dilatih, dan mereka tidak akan pernah mundur. Kehidupan dipukuli sesuka hati ini telah terjadi selama 2 tahun. Luo Zeng tidak tahu sudah berapa banyak pukulan dan penghinaan yang dideritanya. Ini adalah akhir dari latihan tinju hari ini. Setiap orang dari keluarga Luo memilih target daging mereka sendiri.
Memukul tubuh manusia akan memungkinkan kamu untuk sepenuhnya memahami keterampilan dalam pertarungan yang sebenarnya, dan menjadi akrab dengan kelemahan tubuh manusia dan distribusi tulang. Setelah pemimpin keluarga Luo memberi perintah, anak-anak dari keluarga Luo mencari target daging mereka sendiri, segera ada ratapan dan memohon belas kasihan di aula Yanwu. Banyak dari mereka, mencari Luo Zeng, akan bermain lebih keras dan lebih keras, karena mereka memiliki perasaan pencapaian ketika mereka menghancurkan mantan tuan muda. Menghadapi tinju anak-anak keluarga Luo, Luo Zeng menjaga bagian vital tubuhnya, tanpa ekspresi, dan dengan tenang menanggapi ini, dia sudah terbiasa. Tak lama kemudian, beberapa orang tiba-tiba berjalan ke pintu masuk aula Yanwu. Pemuda berkepala itu berpakaian brokat dan penuh dengan angin musim semi. Patriark muda ada di sini. Patriark muda, kamu akhirnya meninggalkan adat istiadat. Melihat kamu memiliki semangat yang baik, kamu pasti sangat rajin dalam kultivasi. Patriark muda berbakat dan cerdas. Dia adalah jenius keluarga Luo kita. Dia pasti telah memasuki alam pemurnian tulang. Anak-anak keluarga Luo yang hadir menghentikan pemukulan, dan satu demi satu berbicara dengan pemuda berjingi, dan tampilan jenggot dan kuda yang ceroboh memenuhi meja. Tatapan Luo Zeng tertuju pada bocah jingi itu, dan kemarahan yang tak terlihat diam-diam naik. Pemuda di jingi, patriark muda, yang disebut oleh anak-anak keluarga Luo, bernama Luo Peiran. Setelah Luo Zeng diturunkan sebagai budak rumah tangga, Luo Peiran menggantikan Luo Zeng dan menjadi patriark muda keluarga Luo. Beberapa waktu yang lalu, aku mendengar Luo Peiran sedang berlatih retret, dan dia sudah lama tidak muncul. Sekarang sepertinya kekuatan Luo Peiran telah meningkat lagi. Persepsi Luo Peiran sangat tajam. Dia memperhatikan tatapan mata Luo Zeng yang tidak ramah, menoleh untuk melihat Luo Zeng, dengan senyum main-main di wajahnya, dan berjalan ke tubuh Luo Zeng dan berkata, Luo Zeng, aku mundur untuk waktu yang lama. Pikirkan kamu belum terbunuh. Petik 2. Menurutmu, aku tidak bisa mati, jawab Luo Zeng jorok. Sombong, apa nadamu? Berani berbicara dengan patriark muda seperti ini. Seorang budak belaka, bukankah kamu turun cepat dan bersujud kepada patriark muda untuk meminta maaf, jika tidak kamu akan menyesal datang ke dunia ini. Beberapa anak keluarga Luo berteriak, terlihat seperti itu, seolah-olah Luo Zeng menggali kuburan leluhur keluarga mereka. Luo Zeng melihat sekeliling dengan dingin, anak-anak keluarga Luo ini dulu seperti anjing di depannya, dan mereka bahkan tidak berani menunjukkan suasananya. Sekarang dia kehilangan kekuatannya, satu demi satu mengubah wajahnya lebih cepat daripada membalikkan buku, dan segera menjadi anjing Luo Peiran. Luo Peiran melambaikan tangannya untuk menghentikan anak-anak keluarga Luo yang gelisah, dan berkata kepada Luo Zeng dengan senyuman di wajahnya, Luo Zeng, apa kamu tahu mengapa aku mundur? Luo Zeng tetap diam, tetapi memandang Luo Peiran dengan ekspresi muram. Kamu harus tahu bahwa keluarga Luo kita memiliki 2 pil keberuntungan surga dan bumi. Beberapa waktu lalu, aku memakan salah satunya. Luo Peiran mendecakkan bibirnya dan berkata, pil keberuntungan surga dan bumi ini benar-benar luar biasa, membuat aku terlahir kembali. Aku melompat dari alam pemurnian daging ke alam pemurnian tulang, dan efek obatnya hanya 1/10 saja. Itu tinggal di tubuh aku dan terus-menerus menopang tubuh fisik aku. Hanya ada garis tipis antara memasuki alam kotor, dan alam pemurnian sumsum sudah dekat. Petik 2. Pil surga dan bumi. Kedua obat ini adalah harta paling berharga keluarga Luo, obat suci peninggalan leluhur, dikatakan disimpan di tempat paling tersembunyi di keluarga, dan orang biasa tidak diperbolehkan menggunakannya sama sekali. Menurut instruksi leluhur, hanya anak-anak keluarga Luo yang mencapai tahap pemurnian tulang sebelum usia 16 tahun yang memenuhi syarat untuk menggunakan pil surga dan bumi. 5 tingkat tubuh fisik dibagi menjadi 5 tingkat, 1 tingkat pemurnian kulit, 2 tingkat pemurnian daging, 3 tingkat pemurnian tulang, 4 tingkat penyulingan jeroan, dan 5 tingkat pemurnian sumsum. Perbedaan antara setiap tingkat sangat besar, sangat sulit untuk menerobos, dan tidak mungkin untuk menerobos tanpa puluhan tahun temper dan pemukulan. Kebanyakan orang mencapai tahap pemurnian tulang 3 sebelum usia 30, bahkan jika mereka berbakat. Pelatihan leluhur menetapkan bahwa untuk menggunakan pil keberuntungan langit dan bumi, kamu harus mencapai tahap pemurnian 3 tulang sebelum usia 16 tahun agar memenuhi syarat. Alam pemurnian tulang yang berusia 16 tahun tidak diragukan lagi adalah jenius di antara para jenius. Belum lagi keluarga Luo, bahkan seluruh kabupaten Chongming tidak pernah muncul. Oleh karena itu, pil keberuntungan surga dan bumi belum pernah digunakan selama 300 tahun terakhir. Awalnya, Luo Zeng adalah yang paling berharap menelan pil keberuntungan surga dan bumi. Pada usia 14 tahun, dia telah memasuki puncak dunia pemurnian daging ganda. Dia dipuji oleh Raja Chongyang sebagai harapan untuk merevitalisasi keluarga Luo, putra kesayangan Tuhan, dan jenius di antara para jenius. Sayangnya, di tahun ini, keluarga klan Di, ayahnya disakiti oleh saudaranya sendiri karena hatinya yang murni. Luo Zeng diturunkan menjadi budak domestik, menjadi sasaran daging, menjadi tahanan, kultivasinya mandek, dan dia melewatkan hari keberuntungan. Luo Peiran memiliki bakat biasa,
dan dia baru saja memasuki alam pemurnian daging tingkat 2 pada usia 16 tahun. Dunia pil keberuntungan ini miliknya, dan dia dimakan oleh sampah yang tidak berbakat ini. Meskipun temperamen Luo Zeng telah benar-benar diratakan dalam 2 tahun terakhir, dia tetap tidak bisa menahan kegembiraan dan berkata dengan marah, "Luo Peiran, kamu sebenarnya mengabaikan ajaran leluhur keluarga Luo, menelan obat suci secara pribadi, itu lebih rendah dari binatang buas." Petik 2. Kamu ada di mataku, bahkan cacing di celah-celah batu lebih rendah. Aku telah melangkah ke puncak alam pemurnian tulang, dan aku bisa memegang 1000 jin dengan satu tangan. Jika kamu adalah budak rumah tangga, aku bisa menghancurkanmu dengan satu tangan. Hari ini, aku sangat gembira ketika aku meninggalkan bea cukai, jadi aku akan mencoba menemukan target daging dulu. Luo Peiran sama sekali tidak menerima kata-kata Luo Zeng. Ketika dia mengatakan ini, dia berkata dengan santai, "Aku akan memilihmu." Petik 2. Dia tidak memilih. Sebaliknya, Luo Zeng menemukan seorang pria parubaya. Ketika pria parubaya itu melihat Luo Peiran mengkliknya, seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar. Meskipun dia mengenakan baju besi kulit tebal di dadanya, dia bisa menahan banyak cedera, tetapi dia menghadapi penguatan tulang. Luo Peiran masih menggigil, dan selangkangannya tiba-tiba menjadi basah. Setelah itu, Luo Peiran menarik napas dalam-dalam, mengepalkan kedua tangannya, dan memasang postur kepalan tangan cendana merah unik keluarga Luo. Dia menunjukkan hatinya dan mengalihkan pikirannya ke ekstrim, samar-samar diselimuti cahaya ungu samar. "Pergilah, maafkan, Patriark Muda, tolong jaga tanganmu." Target daging melihat aura Luo Peiran, dengan ekspresi putus asa di matanya. Tinju ini sudah pasti mati atau tidak ada nyawa, dan dia ingin memohon belas kasihan. Berlutut, ledakan. Di mana Luo Peiran bersedia mendengarkan permintaan ampun dari target daging, pukulan ini mengenai dada target daging, dan suara tumpul datang dari dada target daging. Armor kulit yang digunakan untuk pertahanan pada dada target daging terkoyak oleh pukulan paksa, dan seluruh dada bahkan lebih parah dia pingsan, dan orang itu langsung membanting ke dinding aula Yanwu dan terpental ke tanah tanpa bergerak. Dengan pukulan ini, target daging yang bersenjata berat dipukuli sampai mati. Tinju Patriark Muda sangat kuat, dan aku khawatir aku tidak dapat menemukan yang kedua di antara anak muda dari keluarga Luo. Patriark Muda pasti akan merevitalisasi keluarga Luo dan mengembangkan keluarga Luo. Anak-anak keluarga Luo, tanpa kehilangan kesempatan, mulai menyanjung lagi. Luo Peiran sepertinya sangat puas dengan efek pukulan ini, dan kemudian dia memandang Luo Zeng dengan tidak ramah. Luo Zeng tanpa sadar mengambil langkah mundur, meskipun dia jauh lebih kuat dari pria parubaya, dia tidak tahan dengan pukulan Luo Peiran. Luo Peiran tertawa 2 kali, mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Luo Zeng dengan keras 2 kali, "Jangan khawatir, aku tidak akan memukulmu sampai mati secepat ini. Aku ingin kamu menonton. Luo Peiran lebih baik dari kamu, terlalu banyak." Luo Peiran selesai berbicara, hendak pergi, tiba-tiba teringat sesuatu, dan berbalik dan berkata, "Ya, aku lupa satu hal. Aku mendengar bahwa sepupu aku yang berbakat tidak bahagia di King Yunzong. Dia menyinggung pria besar itu dan kirimkan ke dinding gunung api penyucian untuk dipikirkan. Saat aku memasuki alam kotor, aku akan pergi ke King Yunzong untuk menyelamatkannya, hahaha." Mendengar kalimat ini, hati Luo Zeng tiba-tiba menegang. Chapter 2 Teknik Pemurnian. Diturunkan sebagai budak rumah tangga, Luo Zeng tidak peduli, menjadi target anak-anak keluarga Luo untuk berlatih tinju, dia tidak perlu peduli, bahkan jika Heaven and Earth Pills miliknya disita oleh Luo Peiran, dia tidak peduli. Tapi saudara perempuannya Luo Yan sendiri adalah kelemahan terbesarnya. Luo Yan adalah satu-satunya harapan dari garis keluarga Luo. Itu juga karena bakat Luo Yan sangat tinggi sehingga dia direkrut sebagai anak batin oleh King Yunzong pada usia 13 tahun. Setelah meninggalkan keluarga Luo, dia selamat dari kekacauan. Dalam 2 tahun terakhir, Luo Zeng tidak dapat mengetahui berita apapun tentang saudara perempuannya karena statusnya sebagai budak rumah tangga. Sekarang dari mulut Luo Peiran, situasi saudara perempuannya tampaknya sangat buruk, dan dia tiba-tiba jatuh ke dalam kekhawatiran tanpa akhir. Dia bahkan lupa untuk menghindari pemukulan anak-anak keluarga Luo, dan mengambil beberapa tinju yang kuat sebelum dia bisa bereaksi. Di malam hari, dengan semua rasa sakit, Luo Zeng kembali ke ruang bawah tanah. "Ini adalah obatmu untuk luka." Manajer keluarga Luo menjatuhkan kantong kertas dan mundur keluar. Bagaimanapun, target daging tidak terbuat dari baja. Jika tidak ada obat penyembuh, mereka akan mati karena luka dalam beberapa hari. Oleh karena itu, keluarga Luo akan membagikan target daging ini setiap hari. Namun, obat luka ini adalah obat yang umum, dan efek penyembuhannya tidak begitu baik. Luo Zeng membuka kantong kertas dan melihat bahwa hanya ada 1 pil di dalamnya. Wajahnya tenggelam dan dengan marah berkata, "Fang yang bertanggung jawab. Kenapa hanya ada 1 hari ini pil?" Petik 2. Jika kamu makan sebagian, kamu akan membakar banyak dupa, mengapa? Terlalu kecil, kata Fang Guan dengan angkuh.
Keluarga Luo membagikan 3 obat penyembuh setiap hari, tetapi sekarang hanya ada 1. Jelas bahwa kamu rakus akan tinta. Di Luo Mansion, secara pribadi serakah terhadap tinta adalah kejahatan. Jaga saja, apakah kamu takut mati? Luo Zeng berteriak tajam. Matanya tertuju pada Fang Guan. Hei, tentu saja orang tuaku takut, tapi aku tidak takut padamu, budak kecil, kenapa? Aku ingin memberontak, aku hanya tidak terbiasa dengan sikapmu. Aku selalu berpikir aku masih seorang majikan, aku bodoh. Jangan bercermin. Seperti apa penampilanmu? Hahaha. Fang Guanxi membuat setiap kata kasar. Mendengar ini, Luo Zeng menjadi tenang, matanya yang jernih menatap Fang Guan dengan samar, tetapi ada niat membunuh yang dalam mengintai di matanya, seolah-olah melihat benda mati. Fang Guanxi melihat ekspresi Luo Zeng, hatinya sedikit berbulu, dan dia melangkah maju dan menepuk dada Luo Zeng dengan tangannya. Luo Zeng tiba-tiba mengerahkan kekuatan di dadanya, ada keterkejutan, dan kekuatan itu diteruskan ke Fang Guanxi, yang segera mengguncang Fang Guanxi dan jatuh ke tanah. Kamu adalah budak rumah tangga, ingin memberontak. Fang Guanxi bangkit dari tanah, wajahnya penuh kepanikan. Luo Zeng melangkah maju 2 langkah, mencubit jari-jarinya untuk membuat suara ledakan tulang, dan berkata dengan tajam, seorang manajer dengan nama keluarga asing berani menjadi begitu sombong, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani menggerakkan kamu? Ketika Fang Guanxi melihat ini, dia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi, jadi dia lari keluar dan membanting pintu besi ruang bawah tanah. Perilaku orang kecil. Luo Zeng mencibir dan menggelengkan kepalanya, terlalu malas untuk peduli pada orang seperti itu. Dia duduk dengan tenang, mengeluarkan Huo Nianzi untuk menyalakan lampu bahan bakar, dan membalik beberapa halaman dengan tergesa-gesa, mengkhawatirkan saudara perempuannya Luo Yan. Bagaimana dia bisa membaca buku ketika dia tidak sabar? Aku tidak bisa tinggal di rumah Luo lagi. Tapi aku hanya bisa menyempurnakan dunia daging sekarang, belum lagi pergi ke King Yunzong, bahkan gudang bawah tanah keluarga Luo tidak bisa pergi setengah langkah. Luo Zeng berjalan cepat di ruang bawah tanah kecil, dadanya bergelombang, seperti binatang mengantuk yang tidak dapat menemukan jalan keluar. Kekuatan aku masih terlalu lemah, jika tidak, keluarga Luo, bagaimana aku bisa menjebak diri aku sendiri? Tetapi di dunia ini, kultivasi dilakukan selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah. Sekarang, sebagai budak rumah tangga, aku harus menjadi sasaran daging dan dipukuli setiap hari, jadi aku tidak punya waktu untuk berlatih. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat, dia akan dipukuli sampai mati. Semakin dia memikirkannya, semakin cemas dia mengarahkan pandangannya ke meja, di mana salinan lusuh dari pertanyaan surgawi tergeletak dengan tenang. Buku rusak semacam ini adalah tumpukan prinsip yang hebat, tapi tidak ada gunanya bagiku. Apa gunanya membaca? Luo Zeng dengan getir mengambil buku itu, menyobeknya dari tengah, dan meletakkannya di atas lampu minyak untuk dinyalakan. Itu obor. Api dari kacang besar langsung menyulut buku dan terbakar. Menonton secara bertahap buku yang terbakar, Luo Zeng merasakan sedikit penyesalan di dalam hatinya, mengeluh, Luo Zeng, mengapa repot-repot beralih ke buku? Buku ini mengajarkan orang untuk bersikap baik, tapi apa salahnya mengetahui rasa malu? Apa yang salah adalah bahwa kamu bertenaga rendah dan hanya bisa menjadi belas kasihan orang lain dan menjadi anak domba yang akan disembelih. Sayang sekali apinya sangat ganas dan buku-buku telah berubah menjadi tumpukan abu. Saat dia kesal, Luo Zeng berada di abu dan tiba-tiba melihat seberkas cahaya keemasan. Hah, apa ini? Luo Zeng menyingkirkan abu dan mengambil cahaya keemasan, tetapi menemukan selembar kertas emas tipis. Membaca buku ini sebelumnya, aku tidak menemukan daun emas ini, mungkin daun emas itu tersembunyi di sela-sela buku. Apa gunanya selembar daun emas? Di dunia ini yang paling tidak bisa dipisahkan adalah emas, apalagi untuk keluarga besar seperti keluarga Luo, emas itu semurah bumi. Tetapi ketika mata Luo Zeng terfokus pada kertas emas, penglihatannya meningkat tajam. Di kertas emas, ada kata-kata yang terukir padat, yang berbentuk seperti kecebong, dan Luo Zeng tidak mengetahuinya. Di bawah tatapannya, potongan daun emas ini dengan cepat hancur menjadi ribuan keping kecil daun emas, setiap helai daun emas berisi teks kecebong, dan potongan daun emas ini ditempelkan ke arah Luo Zeng. Wajah, mata, leher, lengan, tubuh, kaki. Setiap bagian tubuh Luo Zeng ditutupi dengan daun emas kecil ini. Potongan terakhir kertas emas kecil ditembakkan langsung ke otak Luo Zeng, seluruh tubuh Luo Zeng seolah-olah terkena palu besar, gemetar hebat. Pada saat yang sama, lapisan emas kecil di tubuhnya bersinar terang. Tunggu sampai emas itu cahaya berangsur-angsur memudar, dan ribuan keping kecil daun emas ini juga diam-diam disembunyikan ke dalam tubuh Luo Zeng. Tetapi ada lebih banyak kenangan yang keluar dari udara tipis di benaknya, beberapa kenangan yang bukan miliknya. Metode pemurnian Taisang. Metode pemurnian kuno pertama. Menggunakan daging sebagai alat, menjadikan diri sebagai roh, mengendalikan dan membasuh tubuhku, itu bisa menjadi kemahakuasaan.
Ini adalah metode pemurnian. Meskipun Luo Zeng tidak tahu cara memurnikan, dia tahu bahwa pemurni adalah profesi yang sangat populer. Dengan sumber daya keuangan keluarga Luo yang kuat, dia tidak dapat merekrut pemurni tingkat terendah, dan popularitas pemurni terbukti. Tapi apa artinya menggunakan daging sebagai alat? Apakah mungkin, metode pemurnian ini adalah dengan menyempurnakan diri sendiri menjadi senjata ajaib? Spekulasi luar biasa ini segera menjadi kenyataan. Dia tiba-tiba menemukan bahwa tubuhnya mulai memanas terus-menerus, seperti flu dan demam, suhunya meningkat tajam. Sangat panas. Jika ini terus berlanjut, seluruh tubuh akan matang. Dengan tergesa-gesa, dia bergegas ke tangki air di ujung ruang bawah tanah. Tangki air ini digunakan oleh Luo Zeng untuk mengambil air. Tanpa memikirkannya, dia melompat ke dalam tangki. Uap yang mengepul keluar dari tangki air, dan setelah beberapa saat, air di seluruh tangki diuapkan oleh suhu tubuhnya, dan seluruh ruang bawah tanah tertutup kabut. Dengan begitu banyak air, suhu tubuh Luo Zeng tidak turun, tetapi semakin tinggi dan lebih tinggi, dan kulitnya memancarkan cahaya merah tua, seperti sepotong besi yang terbakar merah. Pada akhirnya, dia berbalik 2 kali di tempat yang sama dan jatuh kembali ke ruang bawah tanah yang dipenuhi uap. Dalam benak Luo Zeng, perubahan luar biasa sedang terjadi. Dalam benaknya, tungku besar tiba-tiba muncul, berwarna hitam biru, 9 relief berbentuk naga dilukis di dinding tungku. Warna setiap relief naga berbeda-beda, ada yang cian, hitam, putih, ungu, patung naga ini tampak hidup dengan gigi dan cakarnya. Mata 8 naga tertutup, hanya mata naga biru terbawah yang terbuka, dan mata mereka tertuju pada Luo Zeng. Tatapan King Long tampak menetap selama ribuan tahun, ratusan juta tahun, menatap Luo Zeng dengan samar, membuatnya merasakan kekuatan yang luar biasa. Cekikikan-cekikikan. Jiwa Luo Zeng bergetar terus-menerus di bawah tatapan mata naga, dan tubuh jiwa segera muncul retakan, dengan tanda-tanda kehancuran. Pada saat jiwa Luo Zeng akan runtuh, nyanyian naga dipancarkan dari mulut King Long, dan kemudian tungku raksasa terus berputar, dan tungku juga menyala dengan aneh. Itu adalah api hitam. Di dunia ini, ada nyala api warna ini, seolah bisa membakar segala sesuatu di dunia. Luo Zeng tidak punya waktu untuk kagum, dan tungku raksasa segera menahannya, dan api hitam yang mengamuk segera membungkus jiwanya. Rasa sakit jiwa yang terbakar benar-benar sesuatu yang dapat ditanggung orang, tetapi Luo Zeng sekarang dalam kondisi jiwa, dan dia bahkan tidak bisa pingsan, jadi dia hanya bisa mengertakkan giginya untuk menahan rasa sakit ini. Biarkan aku mati. Saat ini, Luo Zeng hanya ingin menggunakan kematian untuk menghilangkan rasa sakit ini. Tetapi baginya, kematian adalah harapan yang boros, dia adalah tubuh jiwa, tidak dapat menggigit lidahnya dan bunuh diri. Kapanpun jiwanya tidak bisa bertahan, itu akan hancur dan musnah. Cahaya warna-warni tiba-tiba terpancar dari tungku ini, segera memperbaiki jiwa Luo Zeng. Begitu saja, bakar, hancurkan, perbaiki, bakar lagi, rusak lagi, perbaiki. Berulang kali, tanpa henti. Sakit hidup dan mati semacam ini, aku tidak tahu berapa lama itu berlangsung, tetapi pada akhirnya berhenti. Ini akhirnya berakhir, Luo Zeng menghela nafas untuk waktu yang lama, memikirkan rasa sakit yang dia alami barusan, hatinya masih ada, dan pada saat yang sama dia menemukan bahwa jiwanya memancarkan cahaya keemasan yang samar. Setelah sekian lama, dia melarikan diri dari pikirannya dan bangun dengan tenang. Dalam pikiran aku, tungku besar telah berhenti berputar, tetapi api hitam di tungku belum padam, hanya saja apinya sudah ditutup, dan kelihatannya tidak terlalu mengerikan. Luo Zeng telah memahami bahwa jiwa dan tubuhnya seharusnya ditempa oleh tungku itu. Dunia begitu besar sehingga tidak ada keajaiban, beberapa penyuling memiliki berbagai metode aneh untuk menyempurnakan senjata, dan beberapa penyuling tidak ragu untuk membunuh orang seperti Rami, mengumpulkan darah manusia untuk memadamkan guna menyempurnakan senjata ajaib. Terlebih lagi, jiwa manusia dibungkus dengan senjata, menjadikannya semacam senjata jahat. Namun teknik pemurnian ini ternyata menjadi senjata ajaib dengan memperbaiki dirinya sendiri, cara ini belum pernah terjadi sebelumnya, baunya, ini gila. Keberuntungan datang dengan kemalangan, kemalangan terletak dengan berkah. Setelah menenangkan Luo Zeng juga ingin mengerti, hal semacam ini terjadi pada dirinya sendiri, mungkin hal buruk. Senjata sakti di dunia ini terbagi menjadi 5 tingkatan, yang terbagi menjadi alat yang sangat dalam, alat spiritual, alat peri, alat sakral, alat dewa, dan Hongmeng Lingbao. Setiap tingkatan juga dibagi menjadi kelas atas, menengah dan bawah. Dan tubuh Luo Zeng baru saja disempurnakan menjadi senjata ajaib, yang hanya merupakan senjata misterius tingkat rendah. Sungguh hal yang sangat aneh untuk menggambarkan dirinya dengan tingkat harta karun, wajah Luo Zeng menunjukkan senyum masam. Melihat keluar dari satu-satunya lubang di ruang bawah tanah, langit sudah bersinar, dan itu sepanjang malam tanpa menyadarinya. Aneh untuk mengatakan bahwa dia tidak tidur sepanjang malam, tetapi dia tidak merasa lelah, tetapi dia terlihat sangat cerdas dan memiliki semangat yang besar. Dan pada saat ini, suasana hatinya juga tenang. Tidak ada kecemasan seperti tadi malam.
Kebenaran dalam buku masih bagus. Satu minuman dan satu kecupan adalah pradeterminasi. Hanya dengan menstabilkan pikiran, kamu bisa tenang. Dia dengan hati-hati membersihkan abu yang terbakar dari buku itu dan memindahkan tangki air kembali ke posisi semula. Pada saat ini, ada suara membuka lagi dari mulut ruang bawah tanah, dan waktu untuk dipukuli datang lagi. Chapter 3 Tubuh Luar Biasa. Kemarin, manajer pesta itu dihukum sebentar, tapi hari ini aku tidak melihat orang yang bertanggung jawab atas pesta. Setelah beberapa pelayan memasang Luo Zeng dalam baju besi dan belenggu kulit, dia dibawa ke Aula Yanwu. Seperti biasa, sekelompok anak keluarga Luo di Aula Yanwu berlatih keras di kabut pagi. Dengan tangan telanjang, mereka memukuli barisan manusia batu di sudut dengan seluruh kekuatan mereka. Masing-masing tinju menghantam manusia batu dengan sedikit ledakan, dan bahkan udara bergetar. Sasaran daging yang berdiri di sisi lain mengangkat bahu dan mulut mereka penuh kepahitan, semuanya seperti pelayat. Kehidupan dipukuli dan ditendang siang dan malam ini benar-benar sulit, kadang-kadang dengan cedera tubuh, berbaring di tempat tidur, tidak bisa tidur. Sayang sekali mereka tidak memiliki kebebasan sama sekali dan tidak punya pilihan selain dipukuli. Target daging semuanya berdiri. Guru keluarga Luo berteriak dengan keras. Semua target daging berdiri dalam barisan secara teratur. Pinggangnya lurus. Target daging sangat menyadari temperamen pelatih. Selama mereka tidak hati-hati, mereka akan menjadi cambuk. Cambuk pelatih Luo bukanlah cambuk biasa. Kulit akan pecah jika disentuh. Anak-anak keluarga Luo memilih target daging mereka sendiri, dan pilihan Luo Zeng adalah anak jaminan yang sekuat beruang, dan anak jaminan bernama Luo Dalong. Setelah melihat Luo Zeng dipilih oleh Luo Dalong, target daging lainnya menunjukkan ekspresi kasihan. Bakat Luo Dalong ini rata-rata, dan kekuatannya ada di alam pemurnian kulit, tetapi ia dilahirkan dengan kekuatan supernatural, dan kekuatannya sebanding dengan alam pemurnian daging. Selain itu, sifatnya yang galak, dan bahkan sedikit kejam. Banyak target daging mati atau terluka di tangannya. Dipilih olehnya sebagai target daging tidak diragukan lagi sangat menyedihkan. Luo Dalong mengangkat tinjunya, menggerakkan keterampilannya, dan memandang Luo Zeng dengan sedikit kegembiraan. Baru-baru ini ada relatif sedikit terpidana mati, dan banyak dari mereka telah dibeli oleh keluarga lain. Target daging keluarga Luo sulit untuk ditambahkan. Oleh karena itu, target daging dapat dianggap sebagai kekurangan sumber daya di keluarga Luo. Mengalahkan target daging tidak hanya dapat melatih tubuh, tetapi juga melampiaskan ketidakbahagiaan di dalam hatinya. Ini juga alasan kegembiraan Luo Dalong. Yang lebih terpuji adalah target daging adalah pemilik muda dari keluarga Luo. Patriark muda, yang dulunya menyendiri, memohon belas kasihan di bawah tinjunya, memikirkan hal itu bisa membuatnya bengkok. Menghadapi Luo Dalong, alis Luo Zeng berkerut. Kekuatan Luo Dalong sangat luar biasa. Terakhir kali dia menderita tinju pria ini. Dia dipukuli secara internal olehnya. Butuh waktu setengah bulan untuk pulih sebelum pulih. Namun, karirnya selama 2 tahun sebagai target daging telah mengajarinya bagaimana untuk berhenti. Dia tenang dengan cepat, dan bahkan dengan hati-hati menyesuaikan pelindung kulit di dadanya sebelum dia menegakkan postur tubuhnya dan menghadapi Luo Dalong. Kemudian Luo Dalong menerkam ke arahnya. Luo Dalong berlatih teknik tinju yang sangat tangguh dan mendominasi yang disebut pukulan banteng-banteng. Metode tinju jenis ini sangat sulit, mendominasi, dan kuat. Luo Dalong seperti banteng liar yang marah, membawa angin kencang, dan memukul banteng itu dengan tinjunya langsung ke dada Luo Zeng. Menghadapi pukulan luar biasa ini, Luo Zeng menarik napas dalam-dalam dan mengeraskan seluruh dadanya, sehingga mengandalkan pelindung kulit dapat mengimbangi kekuatan pukulan ini secara maksimal. Engah. Meskipun armor kulit tebal di dadanya mengurangi kekuatan pukulan ini banyak, pukulan kuat masih merembes ke dalam armor kulit, mengenai dadanya seperti palu pengap. Pada saat ini, dia dengan cepat menghembuskan nafas dari dadanya, membiarkan dadanya itu runtuh dalam sekejap. Meredakan. Muntahkan udara agar cepat mengecilkan dada membentuk buffer zone, yang bisa mengimbangi kekuatan lawan lagi. Trik kecil ini juga menjadi rahasia Luo Zeng bisa bertahan selama 2 tahun sebagai target daging. Hanya saja kekuatan tinju Luo Dalong terlalu ganas, dan kekuatan setelah pengurangan kedua masih sombong. Luo Zeng memiliki senyum pahit di wajahnya, dan seluruh tubuh itu seperti layang-layang dengan garis putus-putus, dan dia membanting ke belakang dengan keras. Luo Zeng, yang terbaring di tanah, masih sedikit pusing, berpikir bahwa kali ini telah berakhir. Pukulan ini mungkin menyebabkan dia menderita luka dalam yang serius, tetapi pada saat ini, anehnya dia menemukan bahwa dia tidak merasakan sakit sedikit pun. Tidak hanya sakitnya, tetapi ada arus hangat aneh yang muncul dari dadanya. Begitu arus hangat itu muncul, tubuh Luo Zeng segera bereaksi. Dia merasa tubuhnya seperti serigala lapar, dan dengan cepat menelan arus hangat ini. Kemudian arus hangat ini menyebar ke 5 organ dalam dan 6 paru-paru, dan 4 rambut dan kulit tubuh, membuat seluruh tubuhnya hangat, bukan hanya tanpa rasa sakit, tetapi juga perasaan yang sangat nyaman. Ada apa? Luo Zeng terkejut, arus hangat ini sebenarnya sedang membasuh tubuhku.
Meskipun Luo Zeng menjadi budak rumah tangga, dia adalah Luo tuan muda keluarga masih memiliki pengetahuan seperti itu. Obat yang bisa membasuh daging sangat langka, seperti pil surga dan bumi keluarga Luo, obat ini memiliki efek mencuci daging. Tapi seberapa langka obat suci setingkat ini? Hanya beberapa ratus tahun bagi keluarga Luo yang lebih tua untuk mengumpulkan 2 pil keberuntungan dari langit dan bumi. Dari sini kita dapat melihat betapa berharganya. Arus hangat pencucian daging ini tampak tidak masuk akal. Luo Zeng berbaring di tanah sambil berpikir sejenak, dan dengan cepat menghubungkan penglihatan yang muncul kemarin. Ambil daging sebagai alat, dan diri sebagai roh, dan cobalah untuk membasuh tubuhku. Mungkinkah yang disebut kerja keras itu harus dipukuli? Seperti yang terekam dalam bongkahan daun emas, tubuhnya sendiri seperti senjata ajaib dari senjata yang dalam. Bukankah butuh ribuan emosi untuk menempa senjata ajaib tingkat tinggi? Dipukul saja bisa menghasilkan arus hangat yang membasuh daging. Selama kamu dipukuli, kamu terus-menerus melahap pil surga dan bumi. Memikirkan kemungkinan ini, pikiran Luo Zeng juga panas, dan hatinya bergetar karena kegembiraan. Untuk memverifikasi tebakannya, Luo Zeng bangkit. Meskipun dia tidak terluka, dan pukulan Luo Dalong sangat membantunya, dia masih berpura-pura kesakitan dan berdiri dengan susah payah, dan dia bahkan menggigil terus-menerus untuk berpura-pura menjadi seperti itu. Saat Luo Dalong melihat Luo Zeng bangun, wajahnya bergetar karena ekspresi terkejut. Aku pikir Luo Zeng tidak akan mati setelah pukulan ini dia juga lumpuh, tetapi Luo Zeng masih bisa bangun, yang membuat wajah Luo Dalong sedikit tidak terkendali. Hei, itu pantas menjadi puncak dari alam pemurnian daging, sangat mampu. Berbaringlah untukku. Luo Dalong selesai berbicara dengan pukulan lain dan langsung pergi ke Luo Zeng. Ledakan. Luo Zeng terlempar ke udara lagi. Dia seperti karung pasir berbentuk manusia. Dia berguling beberapa kali di tanah. Ketika dia mendarat di tanah, diam-diam dia berteriak di dalam hatinya. Arus hangat muncul pada saat dipukul, berubah menjadi ular kecil. Menggali ke dalam organ dalamnya, meridian aneh dan 8 meridian, terus-menerus mengembunkan tubuhnya dan mencuci organ dalamnya. Terlalu nyaman. Luo Zeng tampak bermandikan angin musim semi, dan seluruh tubuhnya sangat nyaman. Matanya penuh semangat. Pergi ke neraka. Ledakan. Aku tidak bisa mengalahkanmu. Ledakan. Setiap arus hangat tampaknya membuat tubuh Luo Zeng menjadi murni. Bagi Luo Zeng, Luo Dalong adalah pandai besi pekerja keras yang terus-menerus membuat marah, alat mendalam, Luo Zeng melalui tinjunya sendiri. Pemukulan semacam ini berlangsung beberapa saat sebelum Luo Dalong berhenti. Dia melihat Luo Zeng di tanah dengan terengah-engah. Dia sangat terkejut. Dia juga mendengar bahwa Luo Zeng terutama bisa dikalahkan. Dia tidak berharap anak ini begitu ulet dan menderita. Dia masih bisa bangun dengan banyak kepalaan, meski dia gemetar setiap kali bangun, dia terlihat enggan. Dari mana Luo Dalong tahu bahwa penampilan Luo Zeng yang begitu lemah hingga akan jatuh ketika didorong sepenuhnya adalah pura-pura. Faktanya, dia penuh dengan vitalitas sekarang, menikmati perasaan hangat mencuci dagingnya. Target daging itu melihat adegan ini, tapi mereka diam-diam memarahi Luo Zeng sebagai idiot. Sejak itu jika kamu tidak bisa bangun, jangan dipaksakan. Bagaimanapun, kamu dapat dikirim kembali untuk beristirahat selama sehari. Sekarang kamu bangun dan dipukuli. Bukankah ini panik? Mungkinkah orang ini kecanduan menjadi target daging, dan dia suka orang lain mengalahkannya? Luo Zeng tidak bangun untuk yang terakhir kalinya. Bahkan, dia masih punya beberapa ide. Perasaan membasuh dagingnya dengan arus hangat membuatnya ketagihan. Hanya saja dia dipukuli ke tanah berulang kali, dan bangkit lagi dan lagi, itu terlalu sulit. Jika dia bangkit lagi, aku khawatir permainan tidak akan dilanjutkan. Tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa orang akan melihat kekurangannya dan meragukannya, jadi dia memutuskan untuk dipukul lagi besok. Melihat Luo Zeng tidak bisa lagi bangun, Luo Dalong juga lega. Jika seseorang berdiri di sana dan tidak bisa mengalahkannya, dia akan kehilangan mukanya. Di malam hari, Luo Zeng terlatih-tatih kembali ke ruang bawah tanah, dan ketika pelayan Luo mengunci pintu ruang bawah tanah, dia masih hidup dan sehat. Fang Guan masih belum muncul hari ini, tetapi para pelayan mengirimi aku 3 obat, kali ini tidak ada obat untuknya, jadi aku hitung semuanya. Kemarin, dia jujur dengan hukuman kecil untuk manajer yang lebih rendah. Luo Zeng menggelengkan kepalanya dan tidak percaya sama sekali. Dia tahu betul bahwa Fang Guan bertanggung jawab atas ide penjahat seperti itu, dan dia tidak akan pernah melepaskannya. Dia mungkin sedang membuat skema beracun untuk menyakitinya. Siapa peduli? Waspadalah terhadap penjahat semacam ini, tetapi kamu tidak bisa menganggapnya terlalu serius. Tentara akan menghentikan kamu dan air akan menutupi kamu. Dia membuang ketiga pil itu langsung ke samping, dan dengan kondisi fisiknya saat ini, dia tidak bisa menggunakan barang-barang murah seperti itu sama sekali. Setelah dipukuli selama sehari-hari ini, seluruh tubuhnya sangat kotor, kemudian dia melepas pakaiannya, mengambil 1 gayung besar air dingin dari tangki air, dan menuangkannya dari awal sampai akhir.
Wow, air dingin yang bening dan transparan mengalir dari kepala dan mengalir ke tanah itu berubah menjadi air hitam berlumpur, dan beberapa kotoran putih muda bercampur dalam air hitam berlumpur. Dia tahu ketika dia dipukuli, karena arus hangat pencucian, kotoran di tubuhnya terus-menerus dipaksa keluar. Apakah alam pemurnian daging? Itu untuk memurnikan kotoran di dalam daging. Apa itu alam pemurnian tulang? Itu untuk menghaluskan kotoran di tulang. Apa alam kotor itu? Hanya dunia 5 kali lipat dari daging adalah proses pemurnian tubuh. Kulit dimurnikan, daging dimurnikan, dan tulang dimurnikan, jeroan dimurnikan, dari luar ke dalam, selangkah demi selangkah, dan setelah kotoran di sumsum tulang belakang dibersihkan, mereka dapat menembus tubuh. Alam, sublimasi kehidupan ke tingkat kehidupan yang lebih tinggi. Perbedaan terbesar antara Luo Zeng dan orang lain sekarang adalah bahwa orang-orang perlu mengandalkan olahraga mereka sendiri untuk menghilangkan kotoran di tubuh. Proses ini sangat lambat dan membutuhkan waktu dan waktu. Dapat memakan waktu beberapa tahun, dekade, atau bahkan seumur hidup. Dan Luo Zeng sekarang perlu dipukuli secara pasif, membasuh dirinya dengan arus hangat yang sebanding dengan pil keberuntungan dari langit dan bumi, untuk menghilangkan kotoran di tubuh. Dibandingkan dengan kerja keras orang lain, dia hanya bisa menghilangkan sedikit kotoran dalam setahun, dan kecepatannya lebih dari 100 kali lebih cepat. Luo Zengben sudah menjadi puncak dunia pemurnian daging. Hanya karena dia telah menjadi target daging selama 2 tahun terakhir dan tidak punya waktu untuk berlatih, wilayahnya tetap berada di puncak alam pemurnian daging. Tapi setelah pertarungan hari ini, kotoran di tubuhnya dibersihkan, dan dia merasa bahwa tubuhnya tampaknya telah mengalami perubahan kualitas. Tubuhnya sudah sangat murni, dan dia telah menemukan bahwa kotoran hitam ada di bak mandi tadi. Di antaranya, ada beberapa kotoran berwarna putih muda. Kotoran yang dihilangkan dari dagingnya adalah kotoran hitam murni, dan kotoran putih muda itu adalah kotoran yang dipaksa keluar dari tulangnya. Ini adalah bukti bahwa dia telah memasuki alam pemurnian tulang. Dia memindahkan tempat tidur besinya menjauh, membuat ruang di ruang bawah tanah, dan menjalankan kepalan cendana merah. Seluruh tubuhnya bermandikan lapisan cahaya ungu. Lapisan cahaya ungu ini tidak sama dengan cahaya ungu di Luo Peiran hari itu. Sebanding dengan sebuah pukulan di tendangan voli, ada ledakan suara di udara. Ledakan. Gelombang suara yang kuat menghasilkan aliran udara yang tersebar, mengacaukan lilin, kertas, dan benda kecil lainnya di ruang bawah tanah. Sayang sekali ruang bawah tanahnya sempit dan tidak ada kunci batu. Manusia batu itu bisa membiarkannya menguji kekuatannya, dan dia takut dia akan melakukan terlalu banyak gerakan untuk memberi tahu orang-orang. Namun, dia sudah menjadi realem pemurnian tulang yang kuat, dan itu adalah fakta yang kuat. Chapter 4 Kekerasan. Luo Zeng sangat bersemangat malam ini, tetapi tidak bisa tidur. Dia hanya tidur selama 1 jam sepanjang malam, tetapi semangatnya masih penuh. Keesokan paginya, pelayan keluarga Luo membuka kunci besar ruang bawah tanah, mengenakan belenggu dan pelindung kulit untuk Luo Zeng, dan membawanya keluar. Setelah memasuki alam pemurnian tulang, tubuhnya juga mengalami perubahan kualitatif. Perubahan ini tak terlukiskan. Bahkan hal-hal sepele seperti berjalan pun berubah. Setiap langkah keluar lebih mudah, lebih terkoordinasi, dan lebih hemat tenaga. Jika bukan karena belenggu sialan ini yang menahannya, dia pasti ingin bergegas maju. Di bawah kepemimpinan bawahannya, Luo Zeng menemukan ada yang tidak beres dengan jalan ini. Seluruh keluarga Luo menempati area yang luas, tetapi keluarga berencana juga teratur kecuali Aula Yanwu, Paviliun Senator, Taman Baikau, dan bengkel pemurnian, yang digunakan bersama oleh keluarga. Pada dasarnya mereka merencanakan halaman depan rumah. Tapi sekarang jalan ini berputar, sepertinya berjalan menuju halaman belakang Luo. Alis Luo Zeng sedikit mengernyit, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan semuanya berubah. Aku sudah lama tidak ke halaman belakang keluarga Luo. Penampilan di sini telah banyak berubah, terutama rumah besar dengan 2 kamar tidur dan 3 kamar tidur keluarga Luo. Banyak paviliun dan paviliun telah ditambahkan. Beberapa kolam telah dibuka. Paviliun air paviliun. Pengerjaan yang sangat indah dari bangunan-bangunan ini sungguh menakjubkan. Pahatan balok, bangunan yang dicat, tarian naga dan burung phoenix semuanya terbuat dari emas, dan atapnya dipenuhi dengan permata yang cerah. Melihat apa yang dilakukan oleh 2 kamar dan 3 kamar, Luo Zeng tidak bisa menahan nafas. Meskipun keluarga Luo memiliki latar belakang yang kaya, uang kecil ini bukan apa-apa, tetapi di dunia saat ini, hanya yang kuat yang bisa bertahan. Untuk seorang pejuang, ini kemakmuran dan kekayaan hanyalah bagian terakhir, jika sebuah keluarga puas dengan kesenangan. Keluarga Luo ini takut dia akan kalah dari paman kedua dan ketiga. Tepat setelah Luo Zeng melewati kolam, dia berubah menjadi halaman lain. Ada 2 orang yang duduk dan minum teh di halaman lain ini, sangat bahagia. Luo Zeng melihat lebih dekat, dan salah satunya adalah Fang Guan yang telah menghilang selama 2 hari. Yang lainnya adalah seorang lelaki tua berusia lebih dari 1/2 tahun dengan balutan sutra dan satin,
lelaki tua ini juga mengenal Luo Zeng, bernama Huang Ge, yang pada awalnya adalah bawahan dari keluarga Luo. Karena istri Huang Ge adalah pengasuh Luo Chengyun, putra tertua dari paman ketiga, dan Huang Ge sangat pandai menyanjung dan mempelajari hubungan tersebut. Dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan keluarga Luo dan statusnya telah meningkat. Sekarang paman kedua dan paman ketiga mengendalikan kekuatan keluarga Luo, status Huang Ge telah meningkat lebih tinggi, dan dia telah menjadi kepala pengurus keluarga Luo, bahkan anak-anak jaminan dari keluarga Luo tidak terlihat. Luo Zeng sudah lama mendengar tentang kesombongannya. Sebelum Luo Zeng masuk, dia mendengar pramugara dan Huang Ge berkata, "Huang Ye, halaman lain yang dihadiahkan oleh Master Karier ini benar-benar sebuah mahakarya. Jika kamu membacanya dengan benar, yang kecil ada di pintu. Semua naga giok yang diukir menggunakan biji korundum yang bagus, bukan?" Petik 2. Huang Ge tertawa 2 kali dan berkata, "Kamu masih tahu barangnya, tidak hanya naga giok, tetapi juga ubin kaca di atap, dan singa perunggu, semuanya dibuat oleh pengrajin terbaik di Kabupaten Chongyang." Setelah menghargai hal-hal satu persatu, Guan Fang berkata, "Huang tua, kamu ahli dalam segala hal di rumah kecil ini, tetapi ada sesuatu yang hilang. Rumah sakit aku yang lain, apa yang aku inginkan, apalagi yang bisa aku kurangi?" Kata Huang Ge penuh kemenangan. Fang Guan menyeringai, "Tentu saja itu adalah hamba yang tidak memiliki tangan dan kaki, yang menunggu kamu untuk makan dan hidup. Tidak, aku membawanya untuk kamu. Orang ini akan menjadi pelayan kamu, dan kamu akan menyelamatkan mukamu." Petik 2. Siapa orang itu? Tanya Huang Ge penasaran. Fang Guanqi sambil menunjuk ke pintu masuk halaman lain, dia berkata, "Lihat Tuan Huang." Huang Ge mengikuti jari Fang Guan dan melihat sekilas Luo Zeng, bagaimana mungkin dia tidak tahu patriark muda yang terkenal ini dan yang tertua dari keluarga Luo. Luo Zeng berdiri di gerbang halaman lain, kata-kata Fang Guanqi dan Huang Ge dia dengar dengan tepat, kemarahan muncul dari hatinya, kedua antek anjing ini begitu besar dan sombong. Meskipun Luo Zeng diturunkan sebagai budak domestik, itu adalah urusan keluarga Luo-nya. Bahkan jika itu adalah anak jaminan umum, dia tidak berani terlalu tidak masuk akal di depannya. Bagaimanapun, status masa lalu Luo Zeng ditempatkan di sini, dan dia masih putra tertua dari keluarga panjang. Manajer itu berani menamparkan Huang Ge dan memanggilnya sebagai pelayan yang menyajikan teh dan air. Huang Ge menatap mata Luo Zeng, dan wajah tua keriput muncul dengan senyuman gelap, "Pantas untuk meminta anak ini menjaga pola makan dan kehidupan sehari-hari aku, tetapi aku tidak tahu apakah tuan muda akan tahu." Petik 2. Lao Huang, jangan khawatir, kamu adalah kepala pelayan keluarga Luo kami. Kamu dapat mengirim Luo Zeng dari Yang Hutang dengan satu kalimat. Luo Zeng sekarang hanyalah budak keluarga yang tidak dikenal. Dia akan dikirim ke Yang Hutang dan dipukuli setiap hari. Hantu itu menangis dan melolong, bagaimana nyamannya menjadi pelayan di sini. Yang paling banyak adalah menuangkan kotoran dan kencing, lanjut Fang Guanqi. Kata-kata Fang Guanqi menyentuh hati Huang Ge. Bagi orang-orang seperti Huang Ge yang naik dari bawah, yang paling optimis adalah wajahnya. Mantan tuan muda dari keluarga Luo harus menuangkan pispot untuk dirinya sendiri. Ini memang suatu hal yang menarik. Huang Ge mengangguk dan bertanya pada Fang Guan, "Atau, lakukan saja." "Lakukan saja." Setelah Guanxi menganggukkan kepalanya, dia menyapa para pelayan bersama dan membawa Luo Zeng masuk. Namun, Luo Zeng berdiri di tempat, tidak bergerak, dan meskipun bawahannya terseret, dia tidak bergerak setengah poin. Ini selanjutnya meskipun seseorang memiliki dua kekuatan, bagaimana Luo Zeng dapat memindahkan alam pemurnian tulang. Kaki Luo Zeng seperti irisan yang dihancurkan oleh palu yang berat, dipaku dalam ke tanah, dan bawahannya penuh kekuatan, punggung penuh, dan terengah-engah. "Luo Zeng, aku di sini untuk memberi kamu kesempatan untuk menunggu Tuan Huang. Jangan bersulang atau tidak makan atau minum anggur yang enak." Fang Guanxi menggelengkan lengan bajunya ketika dia melihatnya. Pada saat ini, Luo Zeng memancarkan cahaya ganas di matanya dan meraung. Setelah memasuki alam pemurnian tulang, tulang rusuk dadanya berkontraksi lebih kuat. Raungan itu seperti memikirkan ledakan guntur di tanah. Itu mengguncang orang-orang dan Huang Ge serta telinga mereka mati rasa. Sangat tidak nyaman. "Huang Ge, Fang Chong. Bahkan jika paman kedua aku Luo Bingkuan ada di sini, aku tidak berani membiarkan aku menunggu. Kalian berdua orang asing yang rendah hati begitu sombong. Aku tidak tahu siapa yang memberi kamu keberanian, dan berani berbicara seperti orang lain. Biarkan Lao Su melayanimu." Petik 2. Nafas Luo Zeng mengalir deras ke Fang Guanxi dalam bayangan, dan segera menakuti Fang Guan untuk mundur beberapa langkah, dan bersembunyi di belakang Huang Ge. Fang Guanxi sengaja membawa Luo Zeng hari ini. Dia ingin Huang Ge berurusan dengan Luo Zeng. Sekarang dia melihat kegembiraan Luo Zeng, dia tahu bahwa masalah ini telah menjadi lebih dari setengahnya. Pelayan besar Huang Ge ini adalah budak keluarga. Orang yang naik dalam satu langkah adalah yang paling tabu dari orang lain yang memanggilnya rendah hati. Kali ini Luo Zeng mungkin tidak bisa memakannya dan berputar-putar. Mendengar perkataan Luo Zeng, Huang Ge tidak bergerak.
Dia menyipitkan matanya dan berkata dengan murung, Luo Zeng, jangan lupakan identitasmu saat ini. Kamu adalah budak domestik termurah. Patriark muda saat ini bernama Luo Peiran. Merupakan suatu kehormatan bagi kamu untuk tidak memanggil kamu Luo Zeng, meminta kamu untuk melayani aku sebagai target daging. Gulungan. Luo Zeng mengguncang dengan kuat, dan bawahannya langsung terpental olehnya, dan mereka jatuh ke dalam batu sandungan. Huang Ge melihat pemandangan ini dan melanjutkan, Luo Zeng, kamu adalah orang berdosa, apakah kamu ingin memberontak? Menurut aturan keluarga, kamu akan dihukum mati. Luo Zeng mencibir, dan melangkah ke halaman ini dengan langkah besar, dan tertawa sambil berjalan, peraturan klan. Orang asing yang berani berbicara tentang peraturan klan di depan aku. Aku akan memberitahu kamu hari ini apa itu peraturan klan. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Luo Zeng mengangkat tangannya untuk memukul Huang Ge, dan ada ledakan kacang meledak di antara tulang-tulangnya. Itu adalah suara tulang yang meledak ketika tulang-tulang itu bertautan ketika kekuatan diubah menjadi ekstrim. Luo Zeng, berani kamu. Jika kamu memukulku, Tuan Muda Pembawa pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu adalah target daging, kamu tidak memiliki kekuatan dan kekuatan dalam keluarga Luo, dan kamu tidak takut dipukuli sampai mati, kata Huang Ge dengan tenang. Bentak. Begitu suara Huang Ge turun, tamparan Luo Zeng sudah menyapu wajahnya. Setelah memasuki alam pemurnian tulang, kekuatan Luo Zeng hampir 2 kali lipat. Meskipun tamparan ini tidak penuh, tetapi kekuatannya tidak ringan. Wajah lama Huang Ge pada awalnya pucat, dan kemudian sidik jari 5 melayang ke atas, sejelas cetakannya, separuh wajahnya bengkak seperti kepala babi. Aturan keluarga Luo, berbicara, mengkritik orang lain, dan bertepuk tangan. Bentak. Aturan keluarga Luo, menjadi harimau, merasa benar sendiri, sawit. Bentak. Aturan keluarga Luo, katakan yang sebenarnya, membalikkan hitam dan putih, telapak tangan di mulut. Bentak. Aturan keluarga Luo. Bentak. Dengan setiap tamparan, awan darah menyembur keluar, dan Fang Guanxi gemetar saat melihat pemandangan ini. Ini. Memikirkan dia naskahnya sedikit berbeda. Luo Zeng biasanya digunakan sebagai target daging. Dia sepertinya tidak memiliki temperamen apapun. Dia terlihat seperti pasrah. Kenapa dia bahkan berani melawan Huang Lao sekarang? Fang Guan tidak mengerti bahwa Luo Zeng pasrah karena dia tidak mau peduli pada mereka. Saat ini, banyak anak keluarga Luo sudah dikepung oleh pintu. Ketika anak-anak keluarga Luo melihat pemandangan ini, mereka semua tampak terkejut dan lega di hati mereka. Bos Huang Ge ini, karena hubungannya dengan Luo Chengyun, telah menjadi liar di antara keluarga Luo. Sepertinya dia benar-benar menganggap dirinya sebagai tuan dari keluarga Luo. Di hari kerja, beberapa anak jaminan tidak kalah marahnya dengan Huang Ge. Wajah kamar kedua bisa ditahan, tapi Huang Ge tidak tahu bagaimana menahannya, karena mereka menahannya, bahkan membantu arogansi Huang Ge. Seseorang melompat keluar hari ini dan mengajari orang ini pelajaran. Sungguh melegakan. Tapi, anak-anak keluarga Luo ini sangat jelas bahwa alasan mengapa orang asing memenuhi syarat untuk menjadi sombong adalah karena dia memiliki dukungan yang kuat, dan akar dari kesombongan Huang Ge adalah karena hubungan Luo Chengyun. Selain itu, Huang Ge sombong dan sombong, tetapi di depan kamar kedua dan kamar ketiga, yang telah membawa sifat asli minion menjadi ekstrim, yang sangat populer dengan kamar kedua dan kamar ketiga. Identitas Luo Zeng saat ini sendiri adalah budak rumah tangga, pukul Huang Ge, ini masalah besar. Luo Zeng ini pasti kurang beruntung. Luo Zeng menamparkan lusinan tamparan sebelum berhenti. Wajah Huang Ge berlumuran darah dan berdarah, dan dia tidak bisa membedakan hidung dan mulutnya jika tidak melihat dari dekat. Rambut abu-abunya juga tersebar, seperti hantu. Setelah Luo Zeng berhenti, mulut Huang Ge yang berkedut bergerak dan berkata dengan samar, kamu sedang menunggu. Sebelum Huang Ge selesai berbicara, Luo Zeng membuat tamparan lain sebelum Huang Ge memutar matanya dan jatuh ke tanah dengan kepala terangkat. Setelah mengajari Huang Ge, tatapan Luo Zeng melihat ke sisi lain. Fang Guan melihat tatapan Luo Zeng, dan tidak bisa membantu tetapi menggigil, melangkah mundur dan berteriak, Luo Zeng, kamu adalah budak rumah tangga. Apa yang terjadi dengan budak itu? Luo Zeng mendekat selangkah demi selangkah. Berani-beraninya kamu melakukan kejahatan di bawah ini. Kata Fang Guanxi, ada apa? Apa yang turun? Nama keluargaku Luo, bahkan jika aku budak atau nama keluarga Luo, dan kamu lupa, tinjuku lebih besar darimu, aku naik. Aku lebih kuat darimu, aku naik. Keterampilanku lebih baik darimu. Bagus, aku pergi saja. Petik 2. Berbicara tentang Luo Zeng, dia meraih Fang Guanxi, dengan kekuatan realem pemurnian tulang, bawahan ini seperti ayam yang patuh di tangannya. Suara berderak membuat orang lain mendengarnya, dan rasanya seperti sakit gigi, betapa sakitnya itu. Pada akhirnya, Luo Zeng, yang sudah cukup banyak berkelahi, membenturkan Fang Guanxi ke tubuh Huang Ge. Kedua orang itu berteriak. Luo Zeng berkata, untuk memberimu pelajaran hari ini, kamu harus mengingat rasa sakit ini, sehingga kamu dapat membedakannya di masa depan.
Benar atau salah, pahami apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan. Petik 2. Karena itu, Luo Zeng berbalik dan berjalan keluar dari halaman kecil ini. Dia berjalan ke pintu, dan pintu itu adalah penonton, anak-anak keluarga Luo dan kelompok bawahan tiba-tiba bubar. Chapter 5 Krisis. Meskipun tidak ada yang berani mengawal Luo Zeng tetap datang ke Yanwu Hall dengan sangat sadar. Meskipun Luo Zeng sangat tidak puas dengan aturan keluarga Luo saat ini, paman kedua dan paman ketiga tidak dapat melakukan hukum daming sendiri, dan beberapa putra mereka juga lulus pemeriksaan, seperti Luo Peiran dan Luo Chengyun, kapan mereka menerapkan aturan klan di mata. Inilah sebabnya mengapa sedikit orang yang tidak bisa naik ke atas panggung berani begitu berisik. Namun, yang lain menginjak-injak aturan klan dan yang lain membenci aturan klan, tetapi itu tidak berarti Luo Zeng tidak akan mematuhinya. Ini tidak terlalu berlebihan, tapi ketekunan. Suasana Yan Wutang sedikit berbeda dengan masa lalu. Pertarungan Luo Zeng melawan Huang Ge dan Fang Chong, manajer umum, telah menyebar ke seluruh keluarga Luo. 2 tahun lalu, Luo Zeng diturunkan menjadi budak domestik dalam bentuk Daishin, dan menjadi sasaran daging Yan Wutang. Dia selalu enggan menerimanya. Tidak peduli bagaimana anak-anak keluarga Luo memukulinya, dia akan bertahan, memberi jalan, dan tidak mengatakan apa-apa, seolah-olah ada domba yang jinak. Semua orang telah lupa bahwa dia dulunya adalah patriark muda keluarga Luo, dan mereka juga lupa bahwa Luo Zeng sendiri juga memiliki kekuatan dari alam pemurnian. Sekarang anak-anak keluarga Luo ini mengerti bahwa Luo Zeng bukanlah kesabaran, anak-anak keluarga Luo dapat memukulinya dengan sembrono karena nama keluarganya adalah Luo. Yang lainnya tidak memenuhi syarat. Karena itu, anak-anak keluarga Luo di Aula Yanwu hari ini memandang Luo Zeng, samar-samar terpesona. Ketika instruktur keluarga Luo memerintahkan anak-anak keluarga Luo untuk memilih target daging, tidak ada yang benar-benar memilih Luo Zeng. Luo Zeng menunjukkan senyum masam yang tidak berdaya, ini bukan hasil yang dia inginkan. Yang paling dia butuhkan sekarang adalah meredam tubuh fisiknya, tetapi anak-anak keluarga Luo ini langsung mengabaikan diri mereka sendiri, bagaimana ini bisa dilakukan? Aku tidak bisa naik dan berkata dengan jelas, aku sangat berhutang, maukah kamu datang dan memukul aku? Mata melihat target daging di sekitarnya diambil satu persatu, dan dia ditinggalkan sendirian di sudut Yan Wutang. Luo Zeng sangat kesal. Anak-anak dari keluarga Luo seharusnya tidak terlalu bingung. Dia berjalan menuju Luo Dalong yang sedang menabrak manusia batu itu dan berkata, Dalong, apa yang bisa dipukul dengan batu, aku akan berlatih denganmu. Ini, sembrono seperti Luo Dalong, keraguan juga muncul di wajahnya. Aku adalah target daging, dan secara alami aku ingin berlatih dengan kamu. Jangan khawatir, baju besi kulit aku tebal dan tidak bisa dipatahkan, kata Luo Zeng sambil menepuk dadanya. Luo Zeng telah berkata demikian, Luo Dalong tidak malu untuk mendorong lagi, jika tidak, dia akan terlihat terlalu pengecut, meskipun ide sebenarnya bukan untuk memprovokasi Luo Zeng. Luo Dalong memiliki keraguan dalam hatinya. Tidak akan menjadi masalah jika tinju ini mengenai dia. Dia dapat mengerahkan kekuatannya ke level yang sangat tinggi pada hari kerja, tetapi sekarang dia hanya mencetak 5 atau 6 poin. Kepalan lembut ini, efek tempering tidak bagus, dan arus hangat yang dihasilkan oleh pukulan Luo Zeng terlalu sedikit, yang membuat Luo Zeng sangat tidak puas. Lebih kuat, pukul sini dengan keras. Kecepatan tinju terlalu lambat, apa yang kamu khawatirkan? Pukulan ini memang seperti itu, tapi jauh lebih buruk dari kemarin. Melihat target daging, Chun Chun San menginstruksikan dia untuk memukulinya, wajah terkejut sekelompok anak-anak keluarga Luo di Aula Yanwu membuat rahang mereka rontok. Mereka benar-benar tidak bisa menebak apa yang dipikirkan Luo Zeng. Luo Dalong tidak banyak berpikir lagi, di bawah induksi langkah demi langkah Luo Zeng, keadaannya perlahan-lahan menyesuaikan, tangan dan kakinya perlahan-lahan dilepaskan, dan kekuatannya kembali normal, seringkali level. Ledakan, ledakan, ledakan. Kekuatan tinju ke daging dengan liar menghajar tubuh Luo Zeng, dan aliran hangat mengalir ke tubuh Luo Zeng, menghilangkan kotoran di tulangnya. Setiap pukulan membuat tulangnya murni, dan kekuatan serta ketangguhan tulang juga meningkat. Hanya dipukuli itu seperti menelan pil rejeki dari langit dan bumi. Sukacita yang dibawa oleh perubahan kualitatif ini tak terlukiskan. Di permukaan, ia menunjukkan rasa sakit, tetapi di dalam hatinya ia ingin berseru dengan lantang, biarkan tinju datang lebih keras. Ketel perunggu yang digunakan untuk pengatur waktu di Aula Yanwu membocorkan 3 ceret air, dan 3 jam telah berlalu. Pada saat ini, para pelayan keluarga Luo membawa makanan. Baik anak-anak dari keluarga Luo dan target daging dibutuhkan untuk memulihkan stamina mereka, tetapi anak-anak dari keluarga Luo makan makanan yang lezat dan lezat, sementara target daging diperlakukan dengan air dan roti kukus yang keras. Setelah 3 jam temper, Luo Zeng juga merasa sangat lapar, dagingnya marah tubuh menghabiskan banyak kekuatan fisiknya, dan dia tidak berpikir makanannya tidak enak. Dia mengambil roti dan bersiap untuk memasukkannya ke dalam mulutnya. Pada saat ini,
Baskom porselen tiba-tiba diserahkan ke depan Luo Zeng, yang diisi dengan daging harum yang indah, memancarkan aroma daging yang menarik. Luo Zeng mendongak, tetapi Luo Dalong menyerahkan mangkuk nasinya. Luo Dalong tersenyum dan berkata, makan bersama. Luo Zeng tidak diterima, dan makan roti kukus dalam jumlah besar. Kamu memukul Huang Ge, tuan muda kedua akan berurusan dengan kamu, kata Luo Dalong dengan suara rendah. Luo Zeng melahap makanannya. Dia sudah lama tidak makan makanan lezat seperti itu sejak dia menjadi target daging. Dia mengangguk, dia tahu pengingat baik Luo Dalong. Bagaimanapun, dia adalah patriark muda, dan dia bisa melihat hal-hal ini dalam keluarga lebih jelas daripada anak-anak jaminan Luo Dalong. Paman kedua dan paman ketiga membiarkan diri mereka hidup begitu lama. Alasan terbesar bukanlah kebajikan, tetapi kekuatannya terlalu rendah, seperti semut yang dapat dibuang, tidak menimbulkan ancaman bagi mereka. Tetapi jika semut Luo Zeng menggigit mereka dan membuat mereka sedikit kesakitan, mereka juga akan membunuhnya tanpa ragu. Tapi aku lega sekali, orang tua bermarga Huang itu, kita sudah lama melihatnya tidak nyaman, kata Luo Dalong sambil tertawa. Bukan hanya Luo Dalong yang menghilangkan kinya, kecuali mereka yang berada di kamar kedua dan ketiga, semua anak keluarga Luo merasa sangat lega. Meskipun anak-anak keluarga Luo di bidang seni bela diri tidak mengatakan secara eksplisit seperti Luo Dalong, mata mereka sudah menjelaskan semuanya. 2 tahun ini perbuatan kamar kedua dan ketiga dapat digambarkan sebagai pembalikan. Mereka telah sangat mengurangi berbagai rutinitas bulanan anak-anak jaminan, dan bahkan pil untuk latihan dipotong, dan bahkan beberapa bawahan dapat memanjat. Di atas kepala Luo, mengapa? Hampir semua sumber daya dimiringkan ke arah Luo Peiran dan Luo Chengyun, aneh bahwa anak-anak kolateral itu dapat menyeimbangkan secara psikologis. Sekarang semua orang melewatkan waktu ketika ayah Luo Zeng adalah kepala keluarga. Pada saat itu, aturan klan sangat ketat, tetapi keluarga Luo tidak memiliki banyak intrik, dan tidak ada yang berani menindas orang lain, apalagi banyak yang tidak adil. Sayangnya hari yang baik seperti ini tidak akan pernah kembali. Bahkan nostalgia semacam ini, anak-anak keluarga Luo hanya berani menyembunyikannya di dalam hati mereka, dan tidak berani mengkritik mereka, karena takut mereka akan dihukum dengan aturan keluarga. Keluarga Luo ini membusuk. Luo Zeng menghela nafas dalam hatinya, jika ada kesempatan, ketika kekuatanku tumbuh, aku pasti akan menghapus luka membusuk dari keluarga Luo. Di depan rumah megah dari kamar ketiga keluarga Luo. Kepala Huang Ge dibungkus lapisan demi lapisan kain kasa, hanya terbuka hidung, mata dan mulut sama sekali tidak terlihat. Dia menjatuhkan diri, berlutut di tanah, dan berteriak dengan tajam, Tuan Chengyun, kamu harus menjadi tuan bagi anak-anak kecil. Tepat di depan Huang Ge, seorang pemuda di Xingyi bersandar di kursi. Pemuda ini tampak tampan, tetapi ada suasana arogan dan kejam di antara matanya. Dia adalah Luo Chengyun, tuan muda kedua dari keluarga Luo. Aku dengar kau ingin mengambil Luo sebagai budak untuk menjaga dietmu. Luo Chengyun memiringkan kepalanya dan tersenyum. Tuan Chengyun, bukan itu masalahnya, Huang Ge membantah dengan sedikit menangis. Nah, Luo Chengyun sama sekali tidak mendengarkan penjelasan Huang Ge, dan tersenyum, meskipun Luo Zeng diturunkan menjadi budak domestik, dia juga bermarga Luo, dan dia juga tuan muda dari keluarga Luo. Kamu benar-benar melakukan hal yang membosankan seperti ini ketika kepalamu terbakar. Kamu pantas dipukuli. Petik 2. Huang Ge berjongkok dan terus menangis, Tuan muda Chengyun, kali ini kesalahan kecil, tetapi kamu harus memanggil aku yang menembak. Dia menangis, lalu dengan tenang menunjuk ke samping. Seorang wanita parubaya, sekitar 40 tahun, berjalan ke Huang Ge tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan kemudian berlutut. Wanita parubaya ini adalah istri Huang Ge dan pengasuh Luo Chengyun. Dia telah merawat Luo Chengyun dan tumbuh besar sejak dia masih kecil. Luo Chengyun kehilangan ibunya di masa kecilnya, tetapi dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan pengasuh ini dan mencintai ibu dan anak. Erniang tidak perlu lagi berlutut, Huang Ge, berdiri juga. Luo Chengyun melambaikan tangannya. Suara Huang Ge bergetar, Tuan Chengyun, apakah kamu setuju? Luo Chengyun bangkit dari kursi dan berjalan 2 langkah, dan berkata, sepupu Peiran berkata sebelumnya bahwa dia akan menyelamatkan nyawa Luo Zeng dan membiarkannya hidup, biarkan dia menonton. Tapi Luo Zeng bukanlah masalah besar, sekarang sepupu Peiran akan berangkat ke King Yunzong, aku akan membantu sepupu Peiran menghadapinya. Petik 2. Ketika Huang Ge mendengar itu, mulut tak berbentuk itu menyeringai dan berkata, terima kasih, Master Chengyun. Tapi masalah ini, kita harus menunggu. Luo Chengyun menyentuh kepalanya dan berkata, aku baru saja menelan pil surga dan bumi terakhir keberuntungan dalam keluarga. Bulan ini aku juga akan mundur, memurnikan dan membasuh daging aku. Atau tunggu sampai hari pemurnian klan sebulan kemudian, saat aku memilih dia sebagai target pertandingan kematian, dan secara pribadi mengalahkannya sampai mati. Petik 2. Setelah selesai berbicara, wajah Luo Chengyun memancarkan lapisan roh jahat. Klan Refinement Day adalah hari anak-anak keluarga Luo meninjau kekuatan mereka.
Pada hari itu, orang tua Luo akan datang untuk meninjau hasil kultivasi anak-anak keluarga Luo. Pada saat yang sama, hari pemurnian klan juga merupakan kesempatan untuk target daging. Selama kamu bisa selamat dari pertarungan maut di hari penyempitan klan, kamu bisa mendapatkan kembali kebebasanmu. Bahkan target daging yang paling rendah hati pun memiliki hak untuk menginginkan kebebasan. Jika mereka gagal melihat fajar kebebasan, mereka akan segera tidak dapat menahan tekanan harian karena dipukuli dan mati dengan cepat. Menetapkan aturan ini adalah membiarkan semua target daging memiliki secercah harapan, berharap bahwa jika mereka selamat dari pertarungan maut pada hari pemurnian klan, mereka akan dapat keluar dari rumah Luo dan tidak pernah menjadi target daging rendahan ini. Namun, lingkungan pertarungan maut pada dasarnya tidak adil. Sasaran daging sering dipukuli dan diganggu oleh berbagai luka. Bagaimana mereka bisa melawan anak-anak elit yang terlatih dari keluarga Luo? Aku tidak tahu berapa banyak target daging yang dipukuli sampai mati pada hari pemurnian klan. Hari itu adalah hari ketika orang tua Luo meninjau kekuatan anak-anak keluarga Luo. Menurut kekuatan mereka, mereka akan diberi hadiah tertentu. Mulai adalah yang terberat waktu paling kejam. Oke, kereta guru, biarkan Luo Zeng hidup selama sebulan lagi. Huang Ge mengetuk beberapa kepala lagi sebelum dia bangkit dari tanah, mata di bawah kain kasa menunjukkan cahaya kebencian yang kuat. Setelah Luo Chengyun pergi, wanita paruh baya itu membujuk Huang Ge, Luo Zeng muda juga menyedihkan. Mengapa kamu harus memaksanya sampai mati? Kamu seharusnya tidak dipukul olehnya, tetapi beri dia pelajaran. Naik, Huang Ge berkata, kamu seorang wanita, selain kebaikan wanita, kamu tahu kentut. Setelah dimarahi oleh suaminya, wanita paruh baya itu menggumamkan beberapa patah kata, dan akhirnya menghela nafas dan tidak berkata apa-apa.